Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar dan sifat-sifatnya. Nah, kita harus memahami dulu apa arti atau definisi dari bentuk akar itu ya. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, bentuk akar yang akan kita pelajari kali ini hanya fokusnya di bentuk akar pangkat 2 saja. Dengan kata lain, kalau kita fokusnya hanya di bentuk akar pangkat 2 saja, maka yang dimaksud dengan bentuk akar itu boleh kita sebut sebagai bilangan yang bukan kuadrat sempurna. Bukan kuadrat sempurna. Oke, karena kita fokusnya di akar pangkat 2. Nah, yang dimaksud dengan kuadrat sempurna adalah bilangan-bilangan yang ketika kita akarkan pangkat 2, itu akan menghasilkan bilangan rasional. Contohnya adalah 1, karena akar 1 adalah 1. 4, karena akar 4 adalah 2. 9, karena akar 9 adalah 3. 16, akar 16 itu 4. 25, 36, 49, terus 64, ya. 81. Ini adalah beberapa contoh dari kuadrat sempurna itu. Karena kalau kita akarkan bilangan-bilangan ini menghasilkan bilangan rasional. Nah, jadi contoh dari bentuk akar itu, contohnya dari bentuk akar adalah ya bilangan-bilangan yang ketika kita akarkan itu tidak akan menghasilkan bilangan rasional. Ya contohnya adalah akar 2. Kalau kita cari akar 2 itu hasilnya adalah 1, sekian ya. Terus contoh lagi misalkan akar 3, akar 5, terus berapa lagi misalkan akar 10, dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh dari bentuk-bentuk akar itu. Nah, perlu diingat kalau kita ngomongin tentang akar suatu bilangan, kita mesti ingat juga kalau kita punya akar pangkat N dari A pangkat M, berarti kan kita bisa tuliskan dalam bentuk A pangkat M per N. Nah, ini mesti diingat juga. Nah, karena di sini kita fokusnya di akar pangkat 2, kita fokusnya di akar pangkat 2, berarti kalau begitu, akar pangkat 2 adalah berarti akar pangkat 2 dari A, misalkan seperti ini, atau pangkat 2-nya boleh tidak kita tulis. Jadi kalau tidak kita tulis, di sini berarti itu sebenarnya adalah akar pangkat 2. Berarti ini sama saja dengan A pangkat setengah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menyederhanakan bentuk akar? Salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menyederhanakan bentuk akar yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Jadi bilangannya nanti kita ubah atau kita nyatakan dalam bentuk faktorisasi prima. Contohnya misalkan akar 8. 8 ini kalau kita nyatakan dalam bentuk faktorisasi prima kan 2 pangkat 3 ini. Berarti ini akan menjadi 2 pangkat 3 dipangkatin setengah. Ini menjadi 2 pangkat 3 per 2. Ya kan? 2 pangkat 1 setengah. Ya kan? Oke. Berarti ini sama saja dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Berarti 2 pangkat satunya itu adalah 2, 2 pangkat setengah adalah akar 2. Ya kan? Oke. Contoh lagi, misalkan akar 45. Oke. Akar 45. Akar 45 itu faktorisasinya adalah 3 pangkat 2 dikali 5 ya di sini. Berarti menjadi 3 pangkat 2 dikali 5 dipangkatkan setengah. Oke, langsung saja berarti 3 pangkat 2 kali setengah berarti 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat setengah. 3 pangkat 1 adalah 3, 5 pangkat setengah adalah akar 5, ya kan? Gampang kan? Oke, contoh lagi misalkan akar 72. Faktorisasi prima dari 72 itu adalah 2 pangkat 3
dikali 3 pangkat 2. Berarti ini sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dipangkatin setengah. Berarti menjadi 2 pangkat 3 kali setengah. Berarti kan 1 setengah. Kan? Dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 1 setengah sama saja dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah dikali 3 pangkat 1. Nah, di sini yang 2 pangkat 1 dengan 3 pangkat 1 kan bisa kita kali, kan 2 kali 3, berarti kan 6. 6 dikali 2 pangkat setengah. Berarti sama saja dengan 6 kali akar 2. Nah, ini dengan faktorisasi prima. Satu contoh lagi. Dengan akar pangkat 2 dari 112. Kalau kita faktorisasikan, ini sama saja dengan 2 pangkat 4 dikali 7. Nah, berarti di sini menjadi 2 pangkat 4 dikali 7 dipangkatkan setengah. Karena akar pangkat 2. Di 2 pangkat 2 hasilnya kan dikali 7 pangkat setengah. 2 pangkat 2 itu adalah 4. 7 pangkat setengah adalah akar 7. Nah, ini dengan menyederhanakan dari bentuk akar. Tapi ada satu cara juga yang bisa kita pakai kalau kalian ingat tentang kuadrat sempurna. Nah, kalau menggunakan kuadrat sempurna, maka kalian harus mengubah menjadi bentuk perkalian yang salah satunya adalah kuadrat sempurna. Contohnya kayak gini. Akar 45. Akar 45 itu kan sebenarnya 9 dikali 5. Ya kan? 9-nya adalah kuadrat sempurna. Akar 9 berapa? 3. Akar 5 ya tetap 3 akar 5 nih jadinya. Nah, kalau kita perhatikan, sama kan? Nah, ini kalau kalian mau pakai cara yang lain. Contoh lagi misalkan, akar 72. Akar 72 ini, kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian kuadrat sempurna, 36 dikali 2 dong, ya kan? Akar 36, 6. Akar 2, ya akar 2. Nah, di sini sama. Akar 72, 6 akar 2, ini juga 6 akar 2. Ya, jadi terserah kalian, kalian bisa pakai faktorisasi prima ataupun dengan menjadikan perkalian dua buah bilangan di mana salah satu bilangannya harus berupa kuadrat sempurna. Kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama, akar A dikali akar B sama dengan akar dari A dikali B. Oke, atau M akar A dikali N akar B sama dengan M dikali N kan akar A kali B. Contohnya maksudnya seperti ini, 4 akar 3 dikali 5 akar 2 menjadi 4 dikali 5 kalikan dengan akar dari 3 kali 2. 4 kali 5, 20. Ini adalah 20 akar 6. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, akar A dibagi akar B sama dengan akar dari A per B. Atau M akar A per N. Akar B sama dengan M per N kalikan akar A per B. Dengan syarat A-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan B-nya harus lebih besar dari 0. Sebagai contoh, saya punya 3 akar 10 per akar 2. Maka ini sama saja dengan 3 kali akar 10 per 2. Berarti menjadi 3 akar 5. Itu maksud dari sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, A akar C ditambah B akar C. Nah, berarti kan di sini bahwa di dalam akarnya itu bilangannya sama. Berarti sama saja dengan A ditambah B dikalikan dengan akar C.
Sifat yang keempat, A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B dikalikan dengan akar C. Ya, ini 4 sifat dari bentuk akar. Nah, untuk sifat yang ketiga dan keempat ini, bisa kita sederhanakan itu jika bilangan di dalam akar itu harus sama. Ya. Ini baru bisa kita sederhanakan kalau nanti bilangan di dalam akarnya itu harus sama. Kalau kita ingat masih dalam materi aljabar, dia harus suku sejenis. Ya. Jadi bisa kita jumlah ataupun bisa kita kurang. Masuk ke contoh soal dari bentuk akar dan sifat-sifatnya. Nah, biasanya perintahnya itu seperti ini. Tentukan hasil dari atau bentuk sederhana dari. Ya. Cuma bahasa perintahnya aja. Sini saya punya soal 3 akar 50 dikurang 2 akar 18 ditambah akar 98. Kalau kita lihat di sini, belum sederhana ya. Angka di dalam akarnya itu masih berbeda-beda. Nah, berarti di sini bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 50. Kita pakai yang perkalian dua buah bilangan di mana salah satunya adalah kuadrat sempurna. Berarti 25 dikali 2 dikurang 2 akar 18 berarti 9 dikali 2 ditambah 98 itu adalah 49 dikali 2. Oke, berarti 3 dikali akar 25 berarti 5. Akar 2 tetap akar 2, dikurang 2, akar 9, berarti 3, akar 2 berarti tetap akar 2, ditambah akar 49 adalah 7, sini adalah tetap akar 2, berarti menjadi 15, akar 2, dikurang 6, akar 2, ditambah 7, akar 2. Nah, karena angka dalam akarnya sudah sama semua, berarti yang kita tambah dan kita kurang hanya angka di depan akarnya saja. Berarti hanya 15 dikurang 6 ditambah 7. Itu hasilnya adalah 16. Berarti tinggal ditambahin aja belakangnya akar 2. Maka bentuk sederhananya adalah 16 akar 2. Contoh yang kedua, saya punya misalkan 2 akar 18, oke, ditambah 2 akar 45 ditambah akar 32 dikurang akar 20. Nah, di sini juga sama, belum sederhana. Kita sederhanakan dulu, berarti 2 kali akar 9 kali 2 ditambah 2 akar 9 dikali 5 ditambah akar 16 dikali 2 dikurang akar 4 dikali 5. Oke, berarti sama dengan 2 dikali akar 9 berarti 3. Akar 2 ditambah 2 dikali 3 akar 5 ditambah akar 16 di 4. Akar 2 dikurang akar 4 berarti 2 akar 5. Maka ini menjadi 6 akar 2 ditambah 6 akar 5 ditambah 4 akar 2 dikurang 2 akar 5 ya. Ingat aljabar yang bisa kita sederhanakan yang sukunya sejenis. Maka 6 akar 2 itu sejenis dengan tambah 4 akar 2. Ya, 6 akar 5 ini sejenis dengan 2 akar 5. Oke, berarti 6 tambah 4 berarti 10 akar 2 ditambah 6 kurang 2 berarti 4 akar 5. Itu bentuk sederhananya ya. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like.